البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang berikutnya, yaitu tafsir kalimat tauhid. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan bahwasannya tauhid rububiyah tidaklah cukup seseorang untuk meyakininya, tapi mengharuskan seseorang harus mentauhidkan al-uluhiyah. Al-uluhiyah, karena itu adalah tauhid yang inti, tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul, yaitu tauhid al-uluhiyah, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Adapun tauhid rububiyah, yaitu hampir setiap orang meyakini Allah taala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dan juga yang menghidupkan, mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diinginkan di sini adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Jadi walaupun dia salat 5 waktu, berpuasa, berhaji, tapi kalau menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah taala, maka belum dikatakan muslim. Bayangkan itu. Belum dikatakan muslim, dan itulah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waktu itu. Kita lihat ungkapan atau perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bagian atas itu, matannya disimak baik-baik. Kata beliau, "Walakinal amr as-sani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillah bitauhidi al-uluhiyah." Diperhatikan itu. Akan tetapi perkara yang kedua, ini perkara yang penting ini. Kalau perkara pertama jelas, hampir setiap orang tanya siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang hidupkan, matikan kalian? Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk poin yang berikutnya, poin yang inti ini, inilah yang apa? Yang membuat darah-darah mereka halal, harta-harta mereka halal, dan bahkan bisa mengarah kepada kekufuran, yaitu apa? Tauhid al-uluhiyah. Kalau orang tidak mewujudkan atau tidak merealisasikan. Kita lihat. Akan tapi perkara yang kedua, yaitu yang Rasulullah SAW mengkafirkan mereka, menghalalkan darah mereka, dan menghalalkan harta-harta mereka. Wa huwa annahum lam yashhadu lillah bitauhidil uluhiyah, yaitu bahwasanya mereka belum bersaksi untuk Allah taala dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid yang inti, tauhid apa? Al-uluhiyah. Kaedahnya akan disebutkan oleh beliau nanti, dihafalkan. Disebut oleh Syekh Shalih Fauzan dalam penjelasannya nanti. Sebagaimana kita lewati berkali-kali, tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Wa tauhidu ar-rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Itu dihafalkan. Tauhid uluhiyah itu otomatis terkandung dalamnya tauhid apa? Rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah itu mengharuskan dia mentauhidkan uluhiyah. Bisa dipahami? Jadi kalau walaupun dia meyakini Allah taala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tapi nyembah patung,
nyembah berhala, nyembah kuburan, nyembah pohon beringin, atau nyembah wali yang mereka anggap wali, itu berarti belum mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Allahul musta'an. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asbahullah Asy-Syaikh Shalal Fauzan, li'anna hadha huwal matlub wa huwa tauhidul uluhiyah. Dikarenakan inilah yang diinginkan, inilah yang diminta, yaitu tauhid al-uluhiyah, ai ifradullah bil ibadah. Dihafalkan ini. Tauhid uluhiyah adalah apa? Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Mafhum? Tidak menduakan. Jadi murni menyembah hanya Allah Ta'ala. Meminta hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan ucapan apa? Ucapan kalimat tauhid. Kalau cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah misalkan, mereka baca ratusan kali, ribuan kali, tapi kalau minta rezeki kepada siapa? Mbah fulan, mbah alan. Mintanya kepada kuburan, mintanya kepada berhala, kepada pohon, itu belum terwujudkan kalimat apa? Tauhid. Belum terwujudkan apa? Tauhid al-uluhiyah. Allahul musta'an. Itulah kebanyakan orang, ya kan? Dilihat KTP-nya Islam agamanya. Ya enggak? Salat 5 waktu dia. Malam tahlilan. Ya enggak? Siangnya mana? Ke kuburan. Minta rezeki. Mbah fulan, mbah alan, tolong mbah berkahi dagangannya mbah. Tolong mbah rezekinya dilancarkan, ekonomi lemah mbah. Minta kepada selain Allah Ta'ala. Syirik atau tidak? Syirik. Pelakunya musyrik. Dohir dari perbuatannya itu perbuatan kesyirikan. Pelakunya bahasa Arabnya apa? Musyrik. Paham ya? Nah, baru dinasihati dengan cara yang halus. Ente kenapa minta kepada kuburan? Ente kenapa minta kepada pohon? Kalau dia meyakini pohon inilah yang berkah rezeki, kuburan inilah yang berkahi dagangan kami, berarti dia musyrik dohiran wa batinan. Allahul musta'an. Hati-hati. Nah, seperti itu banyak kejadian ya. Allahul musta'an. Tidak terasa ternyata terjatuh dalam kesyirikan. Lah kalau syirik akbar, kafir pelakunya. Paham ya? Pelakunya apa? Kafir. Karena orang kafir itu beraneka ragam bentuknya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Musyrik kafir atau tidak? Nah, musyrikun kafir. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu hukum global dipahami baik-baik. Kita belum masuk dalam rincian-rincian yang sifatnya bagaimana kalau ada mawani, bagaimana kalau ada penghalang-penghalang seperti karena bodoh atau yang semisal, itu pembahasannya ada tersendiri. Kita berbicara hukum global ya. Musyrikun kafir, musyrik kafir. Kita lihat berikutnya, walaisal matlub ifradullah bi tauhid rububiyah faqat. Bukan yang diinginkan mengisahkan Allah Ta'ala dalam tauhid rububiyah saja. Iblis, Fir'aun itu menganggap Allah Ta'ala Rabb atau tidak? Iya kan? Bahkan mengatakan Allah Ta'ala Rabb kan? Nah, tapi pengakuan tersebut tidak dianggap. Kenapa? Karena belum mewujudkan tauhid apa? Al-uluhiyah. Itu tauhid intinya. Jangan sampai terbalik ya. Tauhid inti, tauhid rububiyah atau uluhiyah, Imran? Uluhiyah, na'am. La budda minal amrayn, harus terpenuhi 2 perkara. La budda min tauhid rububiyah, harus dia mentauhidkan rububiyah juga. Paham ya? Apa yang keharusannya? Wa huwa mustalzimun litauhid al-uluhiyah, di garis itu. Itu yang ana sebutkan tadi itu. Bahwasanya tauhid la budda min tauhid rububiyah wa huwa mustalzimun litauhid al-uluhiyah. Harus tauhid rububiyah itu, nah barakallahu fiik, mentauhidkan al-uluhiyah. Ingat-ingat kaidahnya, ana ulang lagi ya kaidahnya. Tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Wa tauhidu ar-rububiyah mustalzimun litauhid al-uluhiyah. Itu kaidahnya. Mafhum? Nah, kalau paham dipahamkan itu. Mudah sekali itu. Biar apa? Biar bisa bedakan mana yang seseorang dianggap muslim secara sah gitu. Yaitu orang yang mentauhidkan uluhiyah. Ingat-ingat, tauhid al-uluhiyah. Ini dakwah para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyerukan apa? An i'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauhilah taghut. Kullu ma 'ubida min dunillah, semua yang sembah selain Allah Ta'ala taghut. Mafhum? Naam. Wala budda min tauhidil uluhiyah wa huwa mutadamminun litauhid ar-rububiyah. Sahih. Disimak itu. Dan harus tauhid uluhiyah itu pasti wa huwa mutadammin
pasti terkandung dalamnya tauhid ar-rububiyah. Itu digaris loh yang Anda ingatkan tadi. Suatu ketika ada pertanyaan, pastikan tidak gagal paham. Paham ya? Tidak gagal paham. Sudah disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini. Paham ya? Jadi tauhid uluhiyah pasti dan harus terkandung dalamnya tauhid ar-rububiyah. La yanfakku ba'duhuma an ba'd. Salah satu keduanya tidak akan terpisah dari yang lainnya. Pasti itu sudah. Paham ya? Kalau tauhid rububiyah saja enggak cukup. Harus mentauhidkan apa? Al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah pasti di dalamnya mengandung apa? Tauhid apa? Tauhid ar-rububiyah itu pasti sudah. Paham? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih, wa tauhidul uluhiyah wa huwa alla yud'a, matan bagian atas itu alla yud'a wa la yurja illallah wahdah la syarikalah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu hendaknya tidak diseru, tidak dimintai doa, wala yurja, dan tidak diharapkan illallah, kecuali hanya Allah Ta'ala yang diharapkan, yang apa? Orang berdoa kepadanya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Mafhum? Nah, murni hanya Allah Ta'ala saja. Kita lihat bawahnya itu, qala asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah, syarahnya, ai wa tauhidul uluhiyah yatadamman jami'al ibadat. Masyaallah. Tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya semua ibadah, semuanya. Paham ya? Berdoa, beristighosah, beristi'anah. Nah, fala yusraf li ghairillah azza wa jalla minha syai'. Lihat ini. Maka jangan diserahkan kepada selain Allah Ta'ala sedikit pun, jangan. Paham ya? Idza sta'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila minta kepada siapa? Allah Ta'ala. Apabila minta pertolongan, minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak kan orang seperti itu. KTP-nya Islam, tapi ketika dilanda ekonomi yang sulit, yang susah, dagangannya enggak laris, larinya kemana biasanya? Ke dukun, ya enggak? Atau kuburan, Mbah Fulan, Mbah Alan. Paham ya? Atau yang semisal mereka. Allah musta'an. Menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fiik, lemahnya keimanan mereka, lemahnya keadaan mereka dalam mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Allahul musta'an. Kita lihat sini penjelasannya. Li'annahu huwal mustahiqqul laha, dikarenakan Allah Ta'ala zat yang berhak untuk diibadahi. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa innahu musyrikun. Lihat ini. Maka barang siapa yang menyerahkan, sarafa itu menyerahkan, memalingkan, minha dari ibadah-ibadah tersebut sedikit saja, li ghairillah, kepada selain Allah Ta'ala, fa innahu musyrik, maka sungguh dia apa? Musyrik. Allahul musta'an, pelaku kesyirikan. Walau kana yaqulu la ilaha illallah, penting ini. Walaupun dia mengatakan apa? La ilaha illallah. Antum lihat orang-orang kampung, orang awam, yang mereka belum paham tauhid dengan benar, itu semangat enggak mereka melantunkan kalimat ini? Semangat enggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat enggak mereka? Semangat 45 kalau menurut mereka itu. Paham ya? Nah, barakallahu fi, semangatnya luar biasa. Tapi lihat prakteknya. Ketika dilanda kesusahan ekonomi, dagangannya nggak laris, minta penglarisan ke kuburan. Mbah Fulan, Mbah Alan, Kiai Fulan, Kiai Alan. Tapi kalau malamnya bacanya ini, membaca kalimat apa? Kalimat tauhid. Itu pun mereka kadang bukan 100, 200, 500 kali pun siap. Bayangkan itu. Kemudian mereka kadang mengatur waktu setiap malam Selasa Kliwon, itu istilah Jawa ya, atau malam Jumat Pon, ya, seperti itu, atau malam Senin Wage, istilah mereka seperti itu. Nah, tapi paginya ke kuburan, tolong Mbah, ekonomi susah Mbah, ini bagaimana Mbah? Akhirnya di balik kuburan itu ada penunggunya, juru kunci di situ, orang nggak paham, mensyaratkan apa? Ayam cemani, ayam yang hitam semuanya itu. Paham ya? Kakinya hitam, mulutnya hitam, matanya hitam, serba hitam, ayam cemani. Disuruh menyembelih. Setelah sembelih dibikin rica-rica. Paham ya? Nah, pada malam sekian atau malam Kliwon, malam Selasa Kliwon atau misalnya, tolong dipersembahkan rica-rica itu, taruh di depan kuburan. Bayangkan itu. Politik, fulus. Paham ya? Ujung-ujungnya apa? Nanti akan siapa yang memakan hidangan tadi? Ya penunggu kuburan tadi itu, siasat. Dari masa rica-rica. Paham ya?
Nah, untuk mencari ayam cemani ini, kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah karena sekarang ada online namanya ya. Nah, syirik pun lewat online bisa. Tinggal diketik di Google itu atau di Shopee atau di Lazada itu udah ayam cemani muncul itu udah. Akhirnya apa? Untuk kesyirikan, Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Jadi kesyirikan masih senantiasa merajalela ya, pastikan kita bisa mengkondisikan. Nah, fasilitas semakin memadai, kesyirikanmu juga semakin merajalela. Nah, lihat ini. Walaupun ucapan la ilaha illallah, balau kana ya'budullah bi anwa'in minal ibadat, bahkan kalaupun seandainya dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam jenis ibadah. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala bi anwa'in minal ibadat, dengan berbagai macam ibadah. Tapi apa? Madama lam yukhlis lillah fiha kullaha. Perhatikan ini. Selama dia belum mengikhlaskan untuk Allah Ta'ala dalam peribadatan semuanya, falaisa bimuslim, maka dia belum apa? Belum dikatakan muslim. Lihat ini. Walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi ternyata apa barakallahu fiik, masih nyembah pohon beringin. Allah musta'an. Meyakini pohon beringin itu apa? Punya apa? Punya kekuatan, keramat. Setiap malam sekian-sekian atau malam Jumat apa gitu, ditabur bunga di depan pohon beringin. Minta pesugihan atau kekayaan. Allahul musta'an. Itu bisnis ya. Akhirnya orang penjual bunga laris kan? Dapat fulus kan? Allahul musta'an, seperti itu. Hati-hati, waspada. Kesyirikan semakin merajalela. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa la yastakhasu bi ghairihi wa la yatba li ghairihi. Dan hendaknya tidak boleh diistighasah, tidak boleh istighasah dengan selain Allah, tidak boleh juga disembelih-sembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Paham ya? Ini penting ini. Wa la yundaru li ghairihi, dan tidak boleh bernadar untuk selain Allah Ta'ala. La li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursal. Lihat ini. Tidak boleh walaupun dengan apa? Untuk malaikat terdekat, tidak boleh pula untuk nabi yang diutus, enggak boleh. Bismil masih enggak boleh. Kalau mau nyembelih bismillah. Paham ya? Bismi Mbah fulan, bismi Mbah Alan, boleh enggak gitu? Boleh enggak? Enggak boleh kesyirikan itu, harusnya buat nama Allah Ta'ala bismillah. Paham ya? Kemudian istighasah, minta agar dientaskan, dihentingkan kesusahan, harus kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada selain Allah Ta'ala. Lihat itu. 6. Walaupun dengan malaikat yang terdekat ataupun nabi yang diutus. Faman istaghasa bi ghairihi faqad kafar. Hati-hati ini. Fonis global ini, pahami baik-baik ini. Maka barang siapa yang beristighasah kepada selain Allah, sungguh dia telah kafir. Hati-hati. Istighasah kepada selain Allah Ta'ala kafir. Tolong Mbah fulan, Mbah Kiai fulan, Kiai Alan, tolong dientas gentingan Mbah, kemarau panjang ini Mbah. Akhirnya Mbah fulan mengatakan apa? Tancapkan sapu lidi di depan rumah, menghadap ke arah langit. Kemudian masing-masing lidi dikasih cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar. Komat kamit lah di situ minta hujan katanya. Syirik. Paham ya? Orang awam kadang seperti itu ada keadaannya. Sapu lidi. Atau tahu sapu lidi? Sapu lidi, sapu. Benda mati atau hidup? Ya jelas mati kan. Diarahkan ke langit gini. Perhatikan ini. Diarahkan ke langit. Kemudian situ nanti ada cabai, bawang, brambang, tomat. Diarahkan ke langit. Minta hujan. Syirik nggak? Syirik. Karena syariat sudah ada. Kalau kemarau panjang ngapain? Disyariatkan untuk apa? Istisqa, salat minta hujan. Paham ya? Salat istisqa bukan kesyirikan yang dilakukan. Paham ya? Kalau zaman sekarang model seperti itu kan, Allah musta'an. Sapu lidi depan rumah, dimasukkan video viral. Allah musta'an. Syirik. Nah, perhatikan itu. Barakallahu fikum. Wa man dzabaha li ghairillah li ghairihi faqad kafar. Dan barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, kafir. Bismil Mbah fulan, bismi Mbah Abdul Qadir Jailani misalkan. Paham ya? Bismi Mbah fulan, Mbah Alan, intinya selain Allah Ta'ala. Kafir, hati-hati. Wa man nadhara li ghairihi faqad kafar. Dan barang siapa yang bernadar untuk selain Allah Ta'ala, kafir. Wa asbah dzalik, dan semisal itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah, yang terakhir perhatikan baik-baik itu. Bagian bawah itu syarahnya. Man fa'ala dzalika fa innahu
Yakfur walau kana yaqulu la ilaha illallah. Perhatikan itu, barang siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut maka dia akan kafir. Hati-hati. Walaupun dia ngucapan apa? Ngucapan kalimat apa? La ilaha illallah. Iya kan? Antum lihat orang-orang tahlilan itu semangatnya luar biasa enggak? Semangat luar biasa, hidangan disiapkan. Bahkan kadang bikin makanan-makanan yang luar biasa. Tapi lihat ini, Allah musta'an, ternyata larinya ke kuburan. Allah musta'an, lihat ini. Li'annahu lam yuhaqqiqha wa huwa mutanaqidun, dikarenakan dia belum merealisasikan, belum mewujudkan, belum mewujudkan apa? Belum mewujudkan konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah. Keharusannya kan nyembah kepada siapa? Allah Ta'ala. Dia tidak, dia minta pesugihan malah kepada kiai fulan, kiai alan. Allah musta'an. Kemudian tahlilan semangat, ya, istighosahan, tapi mintanya kepada selain Allah Ta'ala. Qomat kamit kiainya baca apa? Naam, bihadri Syekh fulan bin alan, Syekh alan bin fulan, Syekh fulan bin alan, Syekh alan bin fulan, bihadri Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Ya kan? Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Allah musta'an. Hati-hati. Jangan terpengaruh syirik. Dan lihat sini, kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadhbah li ghairihi? Bagaimana orang ini mengucapkan la ilaha illallah tapi nyembelih untuk selain Allah Taala? Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghfir bi ghairillah minal amwat wal ghaibin wal jin wal syayatin? Lihat ini. Bagaimana orang ini mengucapkan la ilaha illallah tapi beristighatsah kepada selain Allah? Dari orang-orang sudah mati, dari orang-orang yang sudah tidak ada. Paham ya? Kepada jin, kepada setan. Lihat itu, mintanya istighatsahnya kepada setan, kepada jin. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzur li ghairillah? Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah tapi bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Hadza tanaqudun, ini kontradiksi. Mafhum? Karena ucapan la ilaha illallah bukan permainan. Ucapan la ilaha illallah itu bukan apa? Bukan permainan. Jadi kalau orang ucapan la ilaha illallah harus apa? Merealisasikan, mewujudkan konsekuensi makna la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah? Maknanya, Sufyan? Naam, la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi ucapan tersebut bukan ucapan apa? Hanya sekedar ucapan, bukan, tapi harus mewujudkan tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai menjadi bahan obrolan. Yang penting udah ucapan la ilaha illallah, itu bukan itu. Yang penting mewujudkan. Kalau cuma ucapan, banyak kan orang ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, illallah, huwa. Banyak sekali ucapan seperti itu. Paham ya? Tapi itu kan belum mewujudkan. Syahidnya tauhid uluhiyah harus apa, Mas? Tauhid uluhiyah terkandung dalamnya apa? Tauhid uluhiyah terkandung dalamnya apa? Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah harus apa, Mas? Tauhid rububiyah harus apa? Harus mentauhidkan uluhiyah. Kaedahnya Arabnya Naam, ahsantum barakallahu fiik. Itu kaedahnya dihafalkan. Tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyyah wa tauhidu ar-rububiyyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.